رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Madari, yang saya hormati ketua mushola kita Ustadz Mugeni, Ustadz Amir, Bapak RT 09 Bapak Riko Setiawan, Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, baik dari jamaah mushola Rodoto Telibin maupun dari Nurul Hidayah yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Puji syukur tak bosan-bosan mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik hidayah dan juga nikmat iman, nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini, pada subuh ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke mushola ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita, yakni sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan rangkaian kajian rutin kita setiap satu subuh, yaitu pembahasan kitab Al-Kabair yang diasuh oleh guru kita Ustadz Haji Madari. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang hadir di majelis ini termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak hadirin jamaah sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai taklim kita membacakan suratul Fatihah, kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu, Allah meridhoi kita dalam majelis ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin jamaah sekalian, mari sama-sama kita simak, kita kaji dan kita dengarkan pembahasan kitab Al-Kabair yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Haji Madari. Pada waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa junudihi wa jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifina fid din, khususan sannifi hadzal kitab Syekh Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qayyim Az-Zahabi. نفعنا الله بعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, alhamdulillah kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga selalu bersalawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap pagi alhamdulillah kita bisa istiqomah menjalankan kegiatan ini, pengajian kita
untuk mengisi waktu terbaik di pagi hari ini, yaitu waktu subuh. Sebab waktu subuh ini waktu yang mempunyai banyak kelebihan, waktu yang paling menjadi ukuran keimanan seseorang. Orang yang paling berat melaksanakan sholat subuh itu tanda ada kemunafikan di hatinya. Maka kalau kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan istiqomah rutin, insya Allah penyakit-penyakit kemunafikan itu hilang, tersingkir dari hati kita. Seiring dengan runtuhnya dosa-dosa yang nempel di hati. Jadi sholat itu menggugurkan dosa-dosa. Sholat 5 waktu itu Nabi ibaratkan seperti orang mandi 5 kali sehari. Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, kalau di depan rumah kalian mengalir sungai yang jernih, bersih, dan karena dekatnya sungai itu, satu hari kamu mandi 5 kali, masihkah ada dosa yang tersisa, kata Nabi, di badanmu? Masihkah ada kotoran yang tersisa di badanmu kalau mandi sehari 5 kali? Sahabat menjawab, tidak mungkin. Kemudian Nabi mengatakan, begitulah sholat 5 waktu. Jadi dia membersihkan dosa-dosa. Apalagi waktu subuh ini. Maka semakin berkualitas sholat kita, insya Allah semakin bersih hati kita dari dosa. Hati yang makin bersih dari dosa itu akan makin enteng rasanya dibawa untuk ibadah. Nggak ada yang berat. Subuh mungkin bagi orang yang belum terbiasa atau masih bergelimang dengan dosa, dan kita mungkin pernah merasakan itu, berat banget kan subuh. Lagi enak-enaknya tidur, apalagi bis hujan, wah, nggak mau bangun kita tidur itu, dikekepin setan. Dan itu dari dulu begitu berat. Makanya kalau kita bisa bangun, kemudian membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amantana wa ilaihin nusyur, itu terlepas. Ikatan setan itu terlepas, kan kata Nabi. Terlepas, terbuka. Kemudian kita wudu, sampai sholat, terbebas kita itu dari ikatan setan. Banyak orang yang kagak sanggup ngelawan itu. Karena ngelawannya bukan pakai badan, pakai iman. Kalau pakai badan, ya nggak akan sanggup kita. Setan jauh lebih gede dari kita kan. Dia kekepin, udah kita. Tapi kalau pakai iman, dia akan tersingkir. Kita lanjutkan bahasan kita pagi ini, membahas tentang uqubatu tarikil jamaah. Hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah. Nah, kalau orang ninggalin sholat fardu,
sholat 5 waktu dengan sengaja, itu udah jelas. Ya, dia termasuk kategori dosa besar. Bahkan kalau ninggalinnya karena tidak percaya atau tidak terima sholat itu sebagai perintah Allah yang wajib dilaksanakan, dia kufur. Ya, jadi ninggalin sholat itu kan, ninggalin sholat wajib itu ada 2 model. Ninggalin karena males, ninggalin karena nggak nerima. Gitu. Nah, yang dosa besar itu ninggalin yang males. Dia sebenarnya masih mau sholat, kepengen, tapi berat. Nah, ini dosanya dosa besar aja. Ya. Tapi kalau ninggalinnya karena nggak nerima, ini sebagai perintah Allah, bahkan melecehkan sholat, itu kufur dia. Itu yang wajibnya. Nah, jamaah, sholat jamaah itu kategorinya kan sunnah muakkad. Ya. Tapi ada hukumannya, ada akibatnya orang yang meninggalkan jamaah. Nah, ini yang akan kita bahas. Faslun fi uqubati tarikis sholati fi jama'atin ma'al qudrah. Pasal ini menjelaskan tentang akibat atau hukuman yang akan diterima bagi orang yang meninggalkan sholat jamaah padahal dia bisa. Bisa itu artinya tidak ada halangan yang syar'i. Enggak dalam keadaan sakit, ya, uzurnya, atau dalam keadaan tidak memungkinkan melakukan sholat jamaah, yang menyebabkan dia tidak bisa. Nah, itu alasan dalam agama disebut uzur yang dibenarkan oleh agama, halangan. Tapi kalau enggak ada halangan apa-apa, cuman tidur doang, ini kena di sini. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada saat nanti disingkapkan kaki betis seseorang, diangkat, wa yud'auna ila sujudi, kemudian mereka diajak, dipanggil untuk sujud di hadapan Allah, fala yastati'un, maka mereka tidak akan sanggup. Jadi di hari kiamat kita kalau ngangkat betis itu maksudnya kayak kita mau sujud kan. Ini angkat nih, kayak akhirnya diangkat. Manusia itu diperintah untuk sujud kepada Allah. Di hadapan Allah. Ya. Dikumpulkan kemudian bersujud. Ada orang-orang nanti yang enggak sanggup. Enggak bisa melakukan itu, enggak bisa. Ya. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata mereka kemudian tertunduk malu dan diliputi rasa hina di hadapan Allah. Kenapa begitu? Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Karena dulu waktu di dunia sungguh mereka telah diajak, dipanggil untuk sujud kepada Allah, mereka tidak lakukan padahal mereka saat itu dalam keadaan sehat. Jadi nanti orang yang sengaja mengabaikan panggilan-panggilan Allah untuk sholat jamaah,
saat nanti dipanggil di akhirat untuk menghadap Allah, dia nggak bisa, nggak diizinkan. Yang lain udah ngantri menghadap Allah, bersujud di hadapan Allah, siap menerima titahnya Allah, ketentuan-ketentuan Allah di hari kiamat, dia nggak bisa. Sehingga mereka merasa sangat hina di akhirat itu. Akibat dari mereka suka nyuekin panggilan Allah di dunia. Ya. Saat mereka dipanggil oleh Allah di dunia, mereka cuek, nanti di akhirat begitu juga tuh. Ya. Wa dzalika yaumul qiyamah. Di ayat itu diceritakan tentang hari kiamat. Yaghsyahum zillun nadamah. Mereka orang-orang yang meninggalkan salat jamaah itu diliputi rasa hina dan penyesalan. Penyesalan yang luar biasa. Wa qad kanu fid dunya yud'auna ila sujud. Dan mereka ketika ada di dunia dipanggil untuk sujud kepada Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Qala Ibrahim At-Taimi, berkata Ibrahim At-Taimi, yakni ila salatil maktubah, yang dimaksudkan yud'auna ila sujud, dipanggil untuk bersujud waktu di dunia itu adalah panggilan untuk melaksanakan solat 5 waktu bil azan wal iqamah, dengan panggilan azan dan iqamah. Azan dia dengar, tapi dicuekin. Berat dia melangkah. Bukan karena ada halangan, enggak ada apa-apa. Emang dia enggak mau. Nanti dia akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Saat orang-orang sudah siap untuk menghadap Allah bersujud, dia sendiri yang kagak bisa. Sementara saat itu, satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita dalam huru-hara kiamat dan siksaan-siksaan itu hanya Allah, nggak ada yang lain. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, wallahi ma nuzilat hadhihi al-ayah illa fil ladzina takhallafu 'anil jamaah. Kata Al-Ka'bul Akhbar, demi Allah ayat ini tidak turun kecuali berkaitan dengan orang-orang yang suka meninggalkan sholat jamaah. Ya. Walaupun bisa ditafsirin lain, tapi ulama berpendapat bahwa ayat ini cerita tentang orang yang ninggalin sholat jamaah di dunia, nanti di akhiratnya begitu. Begitu mereka manusia diseru untuk menghadap Allah, mereka nggak bisa. Wa qala Sa'id ibn al-Musayyab, kanu yasma'una hayya 'ala shalah hayya 'alal falah fala yujibuna wa hum asihhaun salimun. Kata Sa'id ibn al-Musayyab, mereka itu saat di dunia yasma'una hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, mereka mendengar itu panggilan hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, mendengar. Karena memang mereka dalam keadaan sehat. Fala yujibun, tapi mereka tidak menjawab sama sekali. Tidak memenuhi panggilan itu. Cuek. Ya, dia dengar azan, dia dengar. Tapi dia enggak mau melakukannya. Wahum asihhaun, padahal mereka dalam keadaan sehat.
salimun, dalam keadaan selamat, enggak ngapa-ngapain. Dengar, enggak ngapa-ngapain, tapi nyuekin. Nah ini, ayat ini menjelaskan tentang orang yang suka begitu di dunianya, sikapnya terhadap sholat jamaah. Wa amma minas sunnah fama sabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun beberapa hadis yang menjelaskan, satu, ada hadis di dalam kitab Sahihain, Sahih Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu summa amura rajulan faya ummun nas summa antaliku summa intalaqa ma'iya birijalin ma'ahum hazmun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fil jama'ah fa ahriku buyutahum alaihim binnar. Nabi pernah bersabda begini, satu ketika aku hampir akan melaksanakan sholat. Fatuqamu, kemudian iqamah sudah dilakukan, sudah qomat. Saat ingin melakukan sholat, summa amuru rajulan faya ummun nas. Nabi enggak jadi imam, tapi merintahkan satu orang di antara sahabat untuk jadi imam. Jadi imam. Nabi tidak melakukan. Kenapa begitu? Summa intalaqa ma'iya birijalin ma'ahum hazmun min hatab. Datang kepada Nabi beberapa orang laki-laki yang sudah siap membawa kayu, ya, potongan-potongan kayu. Ila qaumin la yashhaduna shalah, mendatangi orang-orang yang tidak hadir, yang tidak ikut dalam salat fil jamaah. Fa uhriqa buyutahum, fa'ahriku, maka aku akan membakar rumah mereka binar, dengan api. Jadi Nabi udah mau sholat, ada beberapa sahabat yang tidak datang. Nabi nggak jadi imam, kemudian mundur, beberapa orang, ayo ikut saya. Mereksain rumah-rumah yang orangnya ada di dalam rumah nggak ngikut sholat jamaah. Itu bawa kayu bakar, mau dibakar rumahnya Nabi. Saking pentingnya sholat jamaah, sampai mau dibakar. Ya. Artinya ini bukan perkara ringan. Orang nggak sholat jamaah itu benci banget Nabi, sampai rumahnya mau dibakar. Di sini dijelaskan wala yutawa'adu biharki buyutihim alaihim illa ala tariki wajibin. Dan tidak mungkin sampai diancam rumah mereka akan dibakar. Enggak mungkin. Padahal di dalam rumah mereka ma'ama fil buyuti minad durriyah wal mata. Padahal di dalam rumah mereka ada anak-anak mereka, ada anak kecil, ya, ada perhiasan, ada perabotan. Enggak mungkin Nabi sampai mengancam untuk membakar kalau bukan karena meninggalkan perkara yang berat. Enggak mungkin. Kalau orang nggak sholat jamaah itu cuman biasa-biasa aja, Nabi nggak akan begitu. Paling ditegur, paling dihimbau, iya kan? Lah ini Nabi sampai nggak jadi sholat jamaah, ngambil kayu bareng-bareng bakar rumahnya orang itu. Walaupun Nabi nggak melakukan, tapi warning nih, ya, jangan ampe, nah gitu kan? Artinya kemarahan Nabi sudah sangat besar sampai akan membakar. Padahal Nabi tahu kalau dibakar risikonya berat.
Karena di situ ada anak kecil, di situ ada perabotan. Ya. Nabi tidak melakukan pembakaran tapi ngancem akan membakar. Saking beratnya orang yang meninggalkan sholat jamaah ini. Jadi bukan masalah sepele. Wa fi sahih Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, anna rajulan a'ma, ada seorang laki-laki yang buta. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah. Seorang yang buta ini datang menghadap Nabi kemudian berkata, ya Rasulullah, laisali qaidun yaquduni ilal masjid. Seorang buta ini mengatakan kepada Nabi begini, ya Rasulullah, saya kan buta. Saya mau ke masjid kagak ada yang nuntun. Gitu. Wa sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si buta ini minta kepada Nabi ayyurakhis lahu ayyusalli fi baitihi, untuk memberikan rukhsah, keringanan kepadanya supaya bisa sholat di rumah aja. Karena dia buta, mau jalan susah, nggak ada yang nuntun. Minta sama Nabi, boleh nggak sih saya sholat di rumah aja? Gitu. Farakhasalahu, kemudian Nabi memberikan, ya silakan dah. Gitu. Karena kondisinya begitu, Nabi juga nggak tega. Nabi mempersilahkan. Falamma wala da'ahu faqala, kemudian ketika orang itu dia senang, dia pergi. Udah habis dijelasin sama Nabi, boleh sholat di rumah, dia pergi. Nabi tahu-tahu manggil. Dipanggil lagi sama Nabi, lagi jalan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan begini, hal tasma'un nida bis sholat? Kamu dengar azan enggak dari rumah? Qala na'am. Orang itu menjawab, iya ya Rasulullah, saya dengar azan, cuman kan matanya buta, kupingnya bisa dengar. Kalau gitu fa'ajib, lakukan jamaah. Nggak jadi. Mungkin ditegur sama Allah. Awalnya Nabi secara kemanusiaan ngelihat orang buta nggak tega, ya udah nggak apa-apa, itu sholat di rumah gitu. Tapi kemudian beberapa langkah orang itu pergi, Nabi panggil lagi, seakan-akan Nabi meralat. Kamu dengar azan nggak kalau azan dikomandangkan? Dengar. Kalau gitu kamu sholat berjamaah. Lah orang buta aja digituin, gimana yang kagak buta? Ya kan? Wa rawahu Abu Dawud an Umar ibnu Ummi Maktum. Kemudian hadis yang seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Abu Dawud dari Umar bin Ummi Maktum. Ini yang namanya ini, yang buta ini namanya Umar bin Ummi Maktum, dikenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Bahwasanya beliau Ibnu Ummi Maktum ini datang kepada Nabi, ini hadisnya versi lain. Datang kepada Nabi SAW, faqala, kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, innal madinata kathiratul hawam wassiba' wa ana dharirul basar sya'i'ud dar. Ya Rasulullah, di Madinah ini banyak binatang buas. Ya. Banyak binatang berbisa di jalanan. Wa ana dharirul basar, sedangkan saya nih penglihatannya begini, nggak ngelihat, terganggu. Takut bahaya, maksudnya ngomong begitu sama Nabi. Sya'i'ud dar, rumah saya juga jauh dari masjid. Kondisi jalan berbahaya, sayanya buta, rumahnya jauh gitu. Ummi Maktum tuh, Ibnu Ummi Maktum bertanya kepada Nabi begitu dengan harapan dikasih keringanan. Ya. Ai ba'idud dar, rumahnya jauh.
waliya qaidun la yulaimuni. Saya sih ada yang bisa nuntun saya, tapi saya nggak cocok sama dia, gitu. Ini versi lain. Kalau tadi kan dia mengatakan nggak ada yang nuntun, gitu. Ini orang yang sama, Ibnu Ummi Maktum. Kalau di sini di riwayat Abu Daud ini, Ibnu Ummi Maktumnya mengaku ada yang nuntun saya, tapi saya nggak cocok sama dia, gitu. Mungkin jalannya cepet banget kali, gitu kan. Orang diseret aja, jadi dia nggak mau. Fahalli rukhsatun an usalliya fi baiti. Maka adakah rukhsah bagiku untuk sholat di rumah saja? Faqala, kemudian Nabi mengatakan, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Qala na'am, beliau menjawab iya. Qala fa'ajib, maka jawablah panggilan azan itu. Artinya lakukan sholat jamaah. Fa inni la ajidu laka rukhsah, maka sungguhnya aku tidak akan memberikan kepadamu rukhsah. Ibnu Maktum, ya, yang dalam keadaan buta, rumahnya jauh, ya, sementara perjalanannya sulit karena banyak binatang berbisa di jalanan. Saat itu di Madinah, jalan sendirian beresiko, dituntun orang, dia kagak tapi demen nama yang nuntun, minta keringanan, tetap nggak bisa sholat jamaah. Bagaimana yang segar? Buker, ya kan? Fahada rajulun dharirul basar. Ini Ibnu Ummi Maktum ini adalah seorang yang matanya buta. Syaka ma yajidu minal masyaqqah. Beliau mengadu kepada Nabi tentang kesulitan yang dihadapi untuk sholat jamaah. Fi maji'ihi ilal masjid, untuk datang ke masjid. Dia ngadu, walaysa lahu qaidun yaquduhu ilal masjid. Tidak ada orang yang menuntunnya ke masjid. Wa ma'ahada, sementara dalam kondisi seperti ini saja, lam yurakhis lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah fi baiti. Nabi tidak memberikan rukhsah bagi Ibnu Ummi Maktum ini untuk sholat di rumahnya. Fa kaifa biman yakunu sahihal basar? Maka bagaimana orang yang sehat, matanya sehat, ya, matanya ngelihat jelas, saliman, badannya sehat, la uzra lahu, tidak mungkin ada uzur, ada alasan baginya untuk sholat berjamaah di rumahnya. Nah, ini pentingnya sholat berjamaah. Ada hadis yang terakhir kita baca, walihada, dan oleh karena itu lima su'ila Ibnu Abbas, bagaimana ditanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, an rajulin yasumun nahar wa yaqumul lail. Ibnu Abbas ditanya tentang seseorang yang rajin sholat, rajin puasanya, puasa sunnahnya rajin, wa yaqumul lail, dan rajin sholat tahajudnya, wala yusalli fi jama'atin, tapi dia tidak sholat jamaah, wala yajma'. Faqala, kemudian Abu Bakar, kemudian Ibnu Abbas kemudian menjawab, in mata ala hadza fahuwa finnar. Kalau dia mati dalam keadaan kondisi begitu, walaupun dia rajin sholat tahajud, walaupun dia banyak puasa sunnah, tapi enggak sholat jamaah, mati masuk neraka. Kalah tuh ibadah yang lain, ya, kalah, nggak bisa nyamain sama jamaah. Maka sampai dibilang kalau perlu ngesot jalan, bela-belain. Ya, orang yang buta aja tetap harus kok, apalagi yang sehat. Ya, nah, mati dalam keadaan dia masuk neraka. Kalaupun dia banyak amalan sunnahnya, tidak bisa mengalahkan sholat jamaah. Ya. Nah, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua, ya, bahwa penting kita sholat jamaah itu, ya, mengingatkan orang supaya jangan melalaikan dengan sengaja gitu, kecuali emang ada sesuatu yang menghalangi kita, ya, yang dibenarkan di dalam agama, sehingga itu nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada halangan apapun, lakukan sholat jamaah, karena ini resikonya berat
sampai ke hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini akan membekas, ada asarnya di hati kita, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, lakal hamdu ya karim wa lana ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa akhlaqan kariman rafi'ah wa umran thawilan mubarakan nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maula ya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi Amin tadzakuri jiranim bidi salam